Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan, mahasiswa semester 6, jurusan Sastra Indonesia di Universitas Pamulang. Kali ini, saya akan membahas sebuah kajian tentang analisis wacana kritis yang terdapat dalam berita online kasus perubahan logo halal baru menggunakan teori Etienne of Van Dijk. Langsung masuk ke pembahasan awal, yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dokumentasi dan analisis isi teks media. Metode dokumentasi dipergunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, majalah, agenda, dan lainnya. Arikunto, 2013. Proses pendokumentasian diarahkan pada wacana berita online dengan tema perubahan logo halal baru. Data-data yang termuat dalam wacana mengenai berita online dapat dipergunakan sebagai bukti dalam melakukan penelitian. Penelitian dimulai dengan identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi. Arikunto, 2013. Ditambahkan oleh Arianto, 2009. Penelitian memakai analisis wacana model Etienne of Van Dijk yang dalam praktiknya melihat pada fenomena-fenomena sosial dalam masyarakat. Subjek dalam penelitian ini adalah media online yang paling banyak dibaca oleh masyarakat, yaitu Warta Ekonomi, Kompas, dan Tempo. Sedangkan objek penelitian ini adalah wacana-wacana kasus pergantian logo halal baru yang dilakukan oleh Kemenag yang saat ini sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap wacana 3 berita ini, seperti Warta Ekonomi, Kompas, dan Tempo, mengenai kasus pergantian logo halal baru oleh Kemenag dengan menggunakan analisis pendek ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dari tema atau topik pada 3 berita tersebut mempunyai kesamaan, yaitu pergantian logo halal yang baru. Meskipun demikian, tiap-tiap berita memiliki subtema atau kategori yang berbeda, yaitu pada berita pertama terfokus pada kebijakan perubahan tarif sertifikasi logo halal yang baru, sedangkan berita kedua terfokus pada pihak lain yang dalam penetapan logo tersebut atau logo halal yang baru dilakukan oleh BPJPH. Yang ketiga, berita ketiga berfokus pada mengungkapkan fakta-fakta tentang logo halal yang baru. Untuk selanjutnya, yang kedua, berdasarkan skemanya, setiap pemberitaan dimulai dengan judul sebagai summary. Bagian lead menggambarkan perihal yang menjadi acuan dan menggiring pembaca pada wacana inti. Berdasarkan kerangka analisis tabel, dari berita 1 sampai dengan berita 3, terlihat bahwa setiap berita dimulai dengan judul. Berita pertama berjudul Ribut-ribut logo halal baru, ternyata Menak Yakut ubah tarif sertifikasi halal dari 3,5 juta jadi ... Berita yang kedua memiliki judul MUI, tak benar logo halal diambil alih dari kami. Sedangkan berita yang ketiga memiliki judul Fakta-fakta logo halal baru versi Kementerian Agama. Oke, untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, ketiga berita ditemukan seluruh unsur struktur mikro berupa latar, detail, maksud, dan peranggapan. Meskipun memiliki latar yang hampir sama, yaitu keterkaitan pada perubahan logo halal yang baru, tetapi setiap berita memiliki gambaran tersendiri mengenai latar pada masing-masing berita. Begitu pula dengan detail, maksud, dan peranggapan di dalam setiap berita akan berbeda-beda. Selanjutnya, yang keempat, pada ketiga berita ditemukan bentuk-bentuk kalimat yang deduktif. Apa itu? Yaitu penyampaian inti pembahasan terlebih dahulu. Hal tersebut terlihat dari penyampaian hal umum sesuai judul berita terlebih dahulu, dan dilanjutkan dengan beberapa kalimat penjelas yang mendukung penyampaian di awal. Koherensi berupa perulangan ditemukan pada beberapa berita, seperti
kata BPJPH, logo baru, dan sertifikasi halal. Untuk yang kelima, yaitu pilihan kata ditemukan pada ketiga berita. Hal tersebut terjadi karena pihak penulis langsung atau secara gamblang menyampaikan berita dengan kata yang sederhana dan mudah dipahami para pembaca. Lalu ada yang keenam. Yang keenam ini adalah bagian terakhir, di mana pada ketiga berita ditemukan seluruhnya menggunakan grafis berupa penyampaian data-data terkait dengan perubahan logo halal baru. Data-data itu berupa penetapan logo halal baru. Selain itu, ditemukan pula penggunaan metafora di dalam berita-berita tersebut, tetapi tidak ditemukan unsur ekspresi. Mungkin cukup sekian atas apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.